warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan membahas mengenai pembukuan, pencatatan, pemeriksaan pajak, dan penyidikan sanksi. Latar belakangnya, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dua jenis pemeriksaan pajak berdasarkan jangka waktu pemeriksaannya. Pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini dilakukan paling lama 6 bulan setelah wajib pajak mendapatkan SPPL atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor berbeda dengan pemeriksaan lapangan. Jangka waktu dari pemeriksaan kantor adalah 4 bulan setelah Anda memenuhi panggilan. Pengertian pembukuan atau pencatatan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan beberapa kali sampai pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan pada pasal 28 ayat 9 bahwa pencatatan meliputi atas data-data yang dikumpulkan secara teratur dari peredaran, penerimaan, atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, dan di dalamnya juga termasuk atas penghasilan yang berasal bukan dari objek pajak maupun penghasilan yang dikenakan pajak dan bersifat final. Pun kewajiban pembukuan dan pencatatan, pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP. Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP. Adapun sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak atau SKP akan dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika WP pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan, dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Adapun pengertian pemeriksaan, ketentuan tentang pemeriksaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang KUP. Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan sesuai dengan definisi pemeriksaan di atas, tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Prosedur pemeriksaan pajak untuk wajib pajak: yang pertama, penugasan dan instruksi pemeriksaan; yang kedua, perencanaan sistem pemeriksaan; yang ketiga, penerbitan surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan; yang keempat, permintaan untuk meminjam dokumen kepada wajib pajak; yang kelima, pemeriksaan dan pengujian. Nah, yang keenam, pengeluaran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan. Adapun pengertian penyidikan, penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan, bukti, atau benda yang memberikan petunjuk adanya suatu tindak pidana perpajakan. Merujuk pada 1 Angka 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, penyidikan pajak atau kelebihan tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun wewenang penyidik berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila dikaitkan dengan definisi penyidikan, maka dapat disimpulkan tugas utama dari penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi jelas dan pada akhirnya dapat ditemukan tersangkanya. Nah, ada dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi pajak administratif dan sanksi pajak pidana. Adapun yang dimaksud sanksi pajak administratif itu sendiri yaitu sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian kepada negara yang diakibatkan dari pelanggaran oleh wajib pajak. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, sanksi pajak administratif meliputi sanksi denda, bunga, dan kenaikan. Adapun yang dimaksud sanksi pajak pidana, sanksi pidana juga ditetapkan kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran baik yang sengaja maupun tidak disengaja dalam hal menjalankannya sebagai wajib pajak yang dapat menimbulkan tuntutan pidana. Tindakan pelanggaran tersebut dapat berupa manipulasi data seperti memalsukan dan menyembunyikan data perpajakan hingga tidak menyetorkan pajak. OECD menyebutkan sebagai penggelapan pajak atau tax evasion. Kesimpulannya, pencatatan dan pembukuan saling terkait. Secara garis besar, pencatatan merupakan bagian dari pembukuan. Namun, pembukuan juga harus didasarkan pada pencatatan pajak. Pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan self-assessment system untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Penyidikan pajak merupakan salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan untuk menilai kepatuhan para wajib pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindak yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya.